Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi warga MTSN Kota Madiun yang kami banggakan. Tak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kan kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bu Lastri ingin mengambil sebuah tema, yaitu hikmah besar di balik tertundanya keinginanmu. Pernahkah kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabulkan? Pernahkah kita merasa bahwa keinginan kita tidak diijabah oleh Allah? Nah, untuk itu mari kita lihat kisah berikut ini. Ingatkah kita bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau harus terpenjara karena tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan? Berada di dalam penjara bersama dengan sekian banyak tahanan, termasuk di dalamnya adalah 2 orang yang menanyakan arti mimpi dalam tidurnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukankah kita tahu bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang paling bersih hatinya dibandingkan 2 orang itu tadi? Dan Nabi Yusuf adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 2 orang itu tadi. Tapi Allah membebaskan terlebih dahulu 2 orang itu tadi sebelum Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun Nabi Yusuf berada dalam penjara setelah keluarnya 2 orang itu tadi. Baru kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara tersebut. Dan coba kita lihat apa yang terjadi pada 3 orang tersebut atau 3 manusia tersebut. Ya, laki-laki pertama yang keluar pertama dia menjadi pelayan. Kemudian laki-laki yang kedua dia dikeluarkan karena akan dihukum mati. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara, kemudian menjabat sebagai bendahara negeri Mesir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anakku yang berbahagia, itu adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita tengok juga tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang mana Nabi Yunus alaihissalam ketika itu berada di atas sebuah kapal yang besar bersama dengan banyak sekali penumpang. Ketika terjadi suatu badai, maka diputuskan harus ada salah satu yang keluar dari kapal tersebut untuk mengurangi beban kapal. Sehingga dari itu diputuskan untuk membuat undian untuk menentukan siapa yang harus keluar dari kapal tersebut. Anak-anakku, kita tahu kan bahwa Yunus alaihissalam adalah Nabi Allah. Kita juga tahu bahwa Yunus alaihissalam adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Tapi anehnya apa? Yunus alaihissalam lah yang dipilih dalam undian itu. Nama Yunus alaihissalam yang keluar dari undian itu, dan berkali-kali undian itu dilakukan, nama Yunus alaihissalam pula yang berkali-kali keluar dari undian itu. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam melompat ke dalam laut, dan akhirnya Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan.
Kisah Yunus alaihissalam diabadikan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 141, yang artinya kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi, yang kalah, maksudnya orang-orang yang kalah dalam undian. Dari dua kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah Nabi Yunus alaihissalam, dapat kita ambil 2 poin. Apa? Poin yang pertama, seringkali tujuan kita ditundanya oleh Allah karena Allah telah menyediakan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling besar dari apa yang kita inginkan. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua atau poin yang kedua yang dapat kita ambil dari dua kisah tersebut adalah suatu saat mungkin kita merasa dirugikan dari sekelompok orang, dan orang-orang yang berada di sekitar kita adalah orang yang diuntungkan. Tapi ingatlah bahwa kerugian itu tidak seberapa dibanding dengan tetap kita yang paling dicintai oleh Allah. Ya, seperti yang terjadi pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau terpilih untuk masuk ke dalam laut, terpilih dalam undian itu, kemudian masuk ke dalam air laut, sehingga Nabi Yunus alaihissalam menyelamatkan menyelamatkan banyak orang yang berada di dalam kapal, penumpang kapal. Namun, walaupun demikian, Nabi Yunus alaihissalam tetap menjadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari dua kisah tersebut, semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ya, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dalam melangkah menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, semoga apa yang Bu Lesti sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh semangat, sehingga saat Ramadan usai kita tergolong dalam orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Cukup sekian apa yang Bu Lesti sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.